Perkenalkan, nama saya Widelvia Melani Paulus dengan NIM 432251111. Saya dari kelas 1A Teknologi Kimia Industri akan menjelaskan tentang kinematika. Apa itu kinematika? Kinematika adalah cabang mekanika yang mempelajari gerak benda tanpa memperhatikan penyebabnya atau gaya yang bekerja. Jadi, di sini kita fokus bagaimana benda bergerak, bukan mengapa benda itu bergerak. Dalam kinematika ada beberapa besaran utama. Yang pertama yaitu posisi, yaitu letak benda terhadap titik acuan. Misalnya, sebuah mobil berada di kilometer 10 dari kota A. Yang kedua, perpindahan, yaitu perubahan posisi benda dari awal ke akhir dengan memperhatikan arah. Contohnya, jika mobil bergerak dari kilometer 10 ke kilometer 25, maka perpindahannya 15 kilometer ke arah timur. Berbeda dengan itu, ada jarak, yaitu panjang lintasan tanpa memperhatikan arah. Misalnya, mobil berputar-putar sejauh 20 km lalu kembali ke titik awal, maka jaraknya 20 km tetapi perpindahannya 0. Selanjutnya, ada kelajuan, yaitu jarak persatuan waktu. Misalnya, motor menempuh jarak 60 km dalam 2 jam, maka kelajuannya 30 km per jam. Kemudian kecepatan, yaitu perpindahan per waktu dengan memperhatikan arah. Misalnya, motor berpindah 60 km ke arah timur dalam 2 jam, maka kecepatannya 30 km per jam ke arah timur. Terakhir, ada percepatan, yaitu perubahan kecepatan tiap satuan waktu. Misalnya, mobil awalnya diam, lalu kecepatannya bertambah menjadi 20 meter per detik dalam 10 sekon. Maka percepatannya adalah 2 meter per sekon. Jenis gerak kinematika ada 3, yaitu yang pertama, gerak lurus beraturan atau yang biasa disingkat dengan GLB. Gerak lurus beraturan adalah gerak benda pada lintasan lurus dengan kecepatan tetap atau tidak berubah. Ciri-cirinya, kecepatannya konstan, percepatan konstan, A sama dengan 0, dan jarak berbanding lurus dengan waktu, S sama dengan V dikali T. Yang kedua, gerak lurus berubah beraturan atau biasa disingkat GLBB. Gerak lurus berubah beraturan adalah gerak benda pada lintasan lurus dengan percepatan tetap atau konstan. Ciri-cirinya, kecepatannya selalu berubah setiap selang waktu tertentu. Percepatan A konstan. Ketiga, gerak melingkar. Gerak melingkar adalah gerak benda pada lintasan melingkar dengan jari-jari tertentu. Ciri-cirinya, ada sudut putar dengan simbol theta, kecepatan sudut dengan simbol omega, dan percepatan sentripetal. Contoh sehari-hari dalam gerak melingkar itu seperti kipas angin yang berputar dan roda motor atau mobil yang berputar. Jika kecepatan sudut tetap disebut gerak melingkar beraturan atau GMB. Gerak lurus berubah beraturan ada 3 persamaannya. Yang pertama, untuk mencari kecepatan, V sama dengan V0 ditambah A dikali T, di mana V adalah kecepatan, V0 adalah kecepatan awal, A adalah percepatan, dan T adalah waktu. Untuk mencari jarak, S sama dengan V0 dikali T ditambah 1/2 dikali A dikali T kuadrat. Yang ketiga, untuk mencari kecepatan akhir yang dikuadratkan dengan cara F0 kuadrat ditambah 2 dikali A dikali S. Saya akan menjelaskan soal gerak lurus berubah beraturan. Yang pertama, sebuah benda bergerak dari keadaan diam dengan percepatan konstan
A sama dengan 5 meter per sekon kuadrat. Tentukan kecepatan benda setelah 10 detik dari jarak yang ditempuh. Kita ketahui bahwa kecepatan awal benda tersebut adalah 0 meter per sekon. Hal ini dikarenakan karena benda dalam keadaan diam. Percepatannya A sama dengan 5 meter per sekon kuadrat dan T sama dengan 10 sekon. Yang ditanyakan, kecepatan akhir setelah 10 detik dari jarak yang ditempuh. Langkah pertama, kita menentukan jarak dengan percepatan konstan. Jarak sama dengan V0 dikali T ditambah 1/2 A dikali T kuadrat. Maka jarak kita substitusikan nilainya. 0 dikali 10 ditambah 1/2 dikali 5 meter per sekon kuadrat dikali 10 kuadrat. Maka didapatkan jaraknya adalah 250 meter. Jadi jarak yang ditempuh setelah 10 detik adalah 250 meter. Langkah yang kedua, kita menentukan kecepatan setelah menempuh jarak 250 meter dalam waktu 10 detik. Yang pertama, kita mencari kecepatan V kuadrat sama dengan V0 kuadrat ditambah 2 dikali A dikali S. Kita substitusikan nilainya. V kuadrat sama dengan 0 ditambah 2 dikali 5 dikali 250. V kuadrat sama dengan 2500. Kita hilangkan kuadratnya dengan mengakarkan 2500. Akar V sama dengan akar 2500. V sama dengan 50. Maka kecepatan menempuh jarak 250 meter setelah 10 detik adalah 50 meter per sekon. Soal nomor 2. Sebuah sepeda motor bergerak dengan kecepatan 24 meter per sekon. Kemudian diperlambat hingga kecepatannya menjadi 6 meter per sekon setelah menempuh 90 meter. Hitunglah waktu tempuh motor tersebut. Kita ketahui bahwa kecepatan awal motor tersebut adalah 24 meter per sekon. Kemudian diperlambat hingga kecepatannya menjadi 6 meter per sekon. F0 tadi 24 meter per sekon, lalu Ft sama dengan 6 meter per sekon. Lalu jaraknya setelah menempuh 90 meter, S sama dengan 90 meter. Yang ditanyakan, hitunglah waktu tempuh motor tersebut. Untuk mencari waktu, rumusnya adalah Ft sama dengan F0 ditambah At. Langkah pertama, kita mencari percepatan A karena A belum kita ketahui. Dengan rumus Ft kuadrat sama dengan F0 kuadrat ditambah 2 dikali A dikali S. Kita substitusikan. 6 meter per sekon kuadrat sama dengan 24 meter per sekon kuadrat ditambah 2 dikali A dikali 90 meter. Maka kita hitung 36 meter kuadrat per S kuadrat sama dengan 576 meter kuadrat per S kuadrat ditambah 180 A M per S kuadrat. Selanjutnya kita pindah ruaskan. 180 A sama dengan 36 dikurang 576. A sama dengan min 540 per 180. Hasilnya min 3 M per S kuadrat. Maka percepatannya adalah min 3 meter S kuadrat. Percepatannya bernilai negatif karena kendaraan tersebut diperlambat. Selanjutnya, langkah kedua, kita mencari waktu T. Kita kembali ke rumus yang tadi, Ft sama dengan F0 ditambah A dikali T. Kita substitusikan. 6 meter per sekon sama dengan 24 meter per sekon ditambah min 3 M per S kuadrat dikali T. 6 meter per sekon sama dengan 24 meter per sekon dikurang 3T M per sekon. Kita pindah ruaskan, min 3T sama dengan 6 dikurang 24 M per sekon. Min 3T sama dengan min 18 M per sekon. T
T sama dengan min 18 meter per sekon dibagi min 3 meter per sekon kuadrat. Maka T sama dengan 6 sekon. Maka kita mendapatkan waktu tempuh motor tersebut adalah 6 sekon.